Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Siapa saudara dalam Tuhan? Saya penuh berkat, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, 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 yeay. Belum semua. Ini dampak hujan atau terlalu sejuk hari ini. Sekali lagi ya. Siapa kita di dalam Tuhan? Saya penuh berkat, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, 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 yeay. Jadilah bagi kita semuanya. Oh, saudaraku semuanya, sebagai renungan kepada kita pada hari ini, bahwasanya dalam hidup kita selalu ada peperangan. Peperangan rohani selalu saja kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, memang setan itulah musuh kita. Memang setan lebih lama hidup, ribuan tahun sudah setan iblis hidup. Manusia itu pendek umurnya, tetapi dia tidak maha kuasa. Di dalam diri kita anak-anak Tuhan ada kuasa yang lebih hebat, lebih luar biasa daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Itulah roh Tuhan di dalam kehidupan kita yang menolong kita untuk bisa menjadi pemenang. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dibundutnya. Sadarlah, bilang sama teman yang kanan kiri, sadarlah. Tanya dia, siapa lawanmu? Lawan kita adalah berarti masih on dia. Lawan kita adalah iblis. Sadarlah, lawan kita bukan manusia, lawan kita bukan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Roh jahat di udara, itulah musuh kita. Itulah yang kita perangi di dalam kehidupan kita. Biarlah di setiap hari, setiap langkah, di setiap momen hidup kita, dimanapun kita berada, menyadari kita dalam posisi berperang. Bukan peperangan daging, melainkan peperangan rohani. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, memang inilah yang harus kita perhatikan. Kalau Tuhan Yesus sendiri melawan iblis dan iblis menggodanya, setan menggoda Yesus, apalagilah kita manusia. Sudah pasti kita juga menjadi sasaran daripada Tuhan. Amin. Umat pemenang, umat pemenang. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, di manakah letak peperangan kita yang paling utama dalam hidup kita ini? Supaya kita menyadari bahwasanya peperangan di dalam kehidupan kita melawan iblis ada di pikiran kita. Coba pegang dulu kepalanya begini. Katakan, peperangan saya sebenarnya ada di pikiran. Kalau kita biarkan setan, pikiran kita, pikiran yang negatif, maka kita dikuasai oleh setan. Kalau kita biarkan pikiran kita dikuasai oleh firman, maka
Tuhan yang menguasai pikiran kita. Iblis datang bukan dengan wajah yang menyeramkan, bukan wajah yang mengerikan, tetapi iblis datang melalui pikiran kita ini dengan tawaran-tawaran, pikiran-pikiran yang menyesatkan, keputusan-keputusan yang salah, tindakan-tindakan yang salah, itu semuanya dimulai daripada pikiran. Jadi ini harus kita sadari dulu, bahwasanya pikiran kita adalah medan peperangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran negatif. Jangan biarkan pikiran cemas. Jangan biarkan pikiran ketakutan. Jangan biarkan pikiran ini duniawi. Jangan biarkan pikiran kita ini dikuasai oleh iblis. Kita itu yang memberi peluang. Kalau setan tidak diberi peluang, setan tidak diberi tempat, maka dia tidak ada tempat untuk berpijak menguasai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, penting kita menguasai pikiran kita. Hari ini masih fokus? Pikirannya masih fokus? Semalam, muda-mudi di sini belajar bagaimana menguasai pikiran mereka dengan firman. Topiknya popcorn brain, pikiran yang kacau, yang meledak-ledak, yang rusak, itu dimulai daripada hidup anak-anak Tuhan, hidup muda-mudi, bukan hanya muda-mudi, hidup semua kita dikuasai oleh yang namanya gadget. Amin. Kalau hidup seseorang dikuasai dengan gadget, maka dia susah untuk fokus, sulit untuk bisa sabar. Kadang itu yang membuat seseorang bisa stres, tidak suka perkara rohani, tidak mau bekerja keras, malas, merasa kesepian kalau gadgetnya tidak ada like, tidak ada komen. Saudaraku, inilah akibat daripada media sosial yang menguasai pikiran seseorang, yang mengacaukan pikiran seseorang. Kecemasan, ketakutan, tidak suka bergaul lagi, suka menyendiri, hidupnya hanya di depan handphone, kinerja otaknya semakin menurun. Coba perhatikan anak-anak kita yang terikat dengan gadget, maka pikirannya akan, motor pikirannya ini akan menurun, daya ingatnya menurun. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini, supaya kita bisa memperhatikan anak-anak kita. Bahkan kita memperhatikan diri kita, para orang tua. Jangan sampai kita dikuasai oleh gadget, karena gadget itu merusak pikiran kita. Bilang sama teman yang kanan kiri, hati-hati kau, gadget bisa merusak pikiran kita. Sebenarnya gadget bisa membuat kita lebih baik, tapi godaan iblis selalu mendistraksi pikiran. Adanya Alkitab di gadget,
tapi tergoda buka Facebook. Adanya, saudaraku yang kekasih, pelajaran-pelajaran, bahan-bahan khotbah di gadget kita, di YouTube juga banyak khotbah-khotbah, perkara-perkara rohani banyak. Tetapi kadang-kadang kita tergoda bukan melihat untuk khotbah rohani, melainkan melihat TikTok yang lucu-lucu. Jadi kadang-kadang kitalah yang harus menguasainya. Pikiran ini jangan mau didistraksi. Amin. Bapak Ibu, karena pikiran kita yang terdistraksi, maka kita akan dikuasai oleh iblis, sehingga kita tidak suka untuk buka hal-hal yang rohani. Hal-hal dunia lebih enak, lebih nikmat, lebih membuat suasana hati menjadi bahagia. Melihat video-video lucu, kita pun senang. Tidak terasa 3 jam kita sudah melihat video-video lucu. Ya kan? Bapak Ibu, ini bisa menyerang kita. Inilah peperangan kita setiap hari. Saya bangga kalau saudara kita semuanya bisa menguasai gadget kita untuk perkara rohani. Baca Alkitab, baca schedule. Saudaraku yang kekasih, belajar dari gadget ya untuk perkara-perkara rohani. Saya bangga, dan itu akan kelihatan kita menjadi orang yang bertumbuh jikalau kita buat gadget itu untuk perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini bisa menyerang semua orang, baik anak-anak, baik orang tua, baik kakek-kakek, nenek-nenek pun. Saudara yang kasih, bisa terikat. Bung Kriswell pun kalau dikasih HP, bisa nggak manggis-gis dia. Asiklah dia ber-HP. Untunglah dia tidak tahu ber-HP. Jadi pekerjaannya, kegiatannya, semuanya berguna. Amin. Gereja bersih, dibersihkan. Rumputan depan gereja dirumputi. Sabar dia satu demi satu. Ya, dicabuti rumputnya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari peperangan rohani di dalam kehidupan kita, ya, setan bisa menguasai gadget sehingga pikiran kita dikuasainya juga untuk perkara-perkara dunia. Maka kita menjadi orang yang kalah. Kita tidak menjadi orang yang bertumbuh. Kita menjadi orang yang saudaraku, biasa saja, tidak ada kemajuan, tidak ada penerobosan. Nah, oleh karena itu, mari kita buat pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Itu sebabnya begitu pentingnya pembaharuan pikiran di dalam hidup kita. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran kita berasal dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Amsal 23 ayat 7a, karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah juga dia. Apa yang dipikir, begitulah dia orangnya. Lukas 8 ayat 18a, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Adakah mendengar sungguh-sungguh? Mendengar khotbah ini sungguh-sungguh? Mendengar khotbah bisa fokus? Puji Tuhan.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jika kita pasang telinga kita untuk mendengar dengan baik, maka timbul iman kita. Kita mendengar firman, kita mendengar renungan dengan sungguh-sungguh, maka iman kita timbul. Kalau kita sudah punya iman, maka kita menjadi orang yang bertumbuh. Nah, jadi pikiran negatif sama dengan iblis mendakwa pikiran kita. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Pikiran negatif sama dengan pikiran pendakwa daripada iblis. Oleh karena itu, buang semua pikiran negatif, alihkan semua pikiran negatif. Bilang sama temannya, buang semua pikiran negatif. Sekali lagi, alihkan pikiran negatif. Berpikir negatif itu mah mudah. Betul ya? Paling mudahlah berpikiran negatif. Tetapi jangan biarkan itu menguasai pikiran kita. Negatif kepada suami, negatif kepada istri, negatif kepada teman, negatif kepada saudara-saudara seiman, negatif kepada hamba Tuhan. Buang semua pikiran negatif. Mudah sekali pikiran negatif. Tetapi pikiran negatif itu bisa diubahkan sepanjang kita mau mengalihkannya. Begitu pikiran negatif datang, jangan teruskan. Langsung pikirkan apa kebalikannya, pikiran positif. Ada dua anak, maka dua pikirannya. Bisa saja satu pikiran negatif, bisa saja satu pikiran positif. Dua-dua dikasih HP. Si A berkata, untuk apalah ini? Nanti banyak uang keluar. Beli pulsanya, beli paketnya. Itu pemikiran si A. Nanti kalau kubawa ke sekolah, dicuri orang. Di jalan bisa dirampok orang, harganya mahal. Itu pikiran si A, negatif. Tetapi kalau pikiran si B, dia bisa berpikir, dia bisa senang, dia bisa bersuka cita, bahwasanya dia dapat HP, bisa menelpon sampai ke Jakarta, sampai ke Amerika, sampai kemana saja. Dia bisa gunakan itu untuk hal-hal yang baik. Bahkan dia nggak hiraukan paketnya, pulsanya, nggak dia hiraukan. Begitulah dua orang anak, jika dikasih sesuatu, bisa dua pikiran yang berbeda. Kita sama-sama menghadapi apa yang kita hadapi sehari-hari. Saudaraku, kita bisa berpikiran negatif, kita bisa berpikiran positif. Betul Bapak Ibu? Betul? Kalau pikiran kita negatif, langsung gantikan dengan pikiran yang rohani. Contohnya pikiran rohani apa? Menginjil. Pikiran rohani apa? Bayangkan saudara berkhotbah. Pikiran rohani apa? Bayangkan saudara menjadi penyanyi, walaupun nggak bisa menyanyi, tapi bayangkan aja itu. Di pikiran kita ini, alihkan dia.
Amin. Kalau kita sakit, pikiran ini pasti mendakwa kita. Pikiran negatif pasti mendakwa kita. Lihatlah, kau nggak sembuh-sembuh. Langsung usir dia. Diam kau iblis. Jangan engkau menguasai pikiranku. Pikiranku adalah pikiran Kristus. Aku sembuh. Aku bebas. Aku sehat. Aku bisa melompat. Aku bisa berlari. Bayangkan saudara menjadi juara 1 pelari 10 kilometer. Amin. Kalau dilihat penyakit, kalau dilihat kesulitan, kalau dilihat masalah, maka itulah yang mendakwa, ditunggangi oleh iblis, sehingga kita menjadi orang yang kalah. Kita tidak bisa menang. Jangan dibiarkan. Jika pemikiran orang Kristen bersifat negatif, cemas, ragu, itu adalah tanda kita kurangnya iman kita. Penulis kitab Ibrani menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jangan biarkan kita tidak beriman. Orang yang berpikiran selalu negatif, maka dia sebenarnya adalah orang yang tidak beriman. Bilang sama temannya, pikiran negatif menunjukkan tidak beriman. Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Selama orang Kristen hidup di dunia yang penuh ketakutan dan penuh tekanan, pikiran-pikiran negatif akan muncul. Kita mempunyai pilihan untuk menghilangkan pemikiran tersebut atau memupuknya. Kita yang punya pilihan. Amin. Pikiran curiga, tiba-tiba HP istri bunyi di tengah malam. Suami belum tidur. Wah, Aisyah naik. Siapa ini yang menelepon istriku ini? Atau memiskolkan istriku ini? Ditengok. Dia baca, beautiful katanya. Wah, langsunglah ditepuk istrinya. Hei, siapa ini yang menyapa-nyapa kau tengah malam? Beautiful. Mana ini? Ini bukan beautiful. Jadi apa ini? Apa? Baterai full. Kecil sedikit aja, Bang. Jangan dengung. Nah, kadang-kadang begitu. Ya. Pikiran kita, saudaraku yang kekasih, negatif, ya. Jadi, mari kita kuasai pikiran kita. Amin. Jangan mau ditunggangi oleh iblis dengan pikiran-pikiran negatif yang membawa kita kepada kekalahan. Nah, kabar baiknya bagi kita, pikiran negatif dapat digantikan dengan pikiran positif, dan semakin sering kita melakukannya, menggantikan kepada pikiran-pikiran yang positif, semakin banyak kedamaian, semakin banyak sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketakutan tampaknya menjadi akar penyebab banyak permasalahan dalam hidup kita. Dalam keadaan sakit perlu kita berpikir firman yang positif untuk bisa sembuh. Namun setan mendakwa pikiran dengan mengatakan tidak mungkin sembuh. Sudah stadium 4 tidak mungkin sembuh. Dia terus mendakwa di dalam pikiran kita ini. Terus mendakwa. Bapak Ibu, bagaimana pikiran menguasai seseorang? Ada satu cerita atau
Betul atau tidak? Seorang ibu datang kepada dokter. Dia mau diet. Ibu ini gemuk. Dia mau diet. Dia datang kepada dokter. Dia berkata, "Dok, bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi langsing, kurus? Saya nggak pede rasanya, badan saya gemuk." Lalu dokter ini bilang, "Nggak usah ibu diet, karena ibu tidak lama lagi pasti mati. Tempo 3 bulan lagi, menurut pemeriksaan, ibu pasti mati. Kalau ibu tidak mati, datang lagi ke sini supaya saya kasih pencerahan." Lalu saudaraku, ibu ini takutlah setiap hari, pikiran mati. Pikiran mati. Nggak tenang. Gelisah. Apa yang dimakan rasanya nggak ada gunanya lagi. Rasanya nggak selera lagi. Karena di dalam hatinya, 3 bulan mati. 3 bulan ini pasti mati. 3 bulan ini mati. Bapak Ibu, sampailah 3 bulan. Datang, "Dok, dokter bilang saya mati dalam tempo 3 bulan ini. Ini udah lewat sebulan. Sudah 3 bulan lebih. Sudah hampir 4 bulan. Saya tidak mati." Nah, tapi kau kurus kan? Kata dokter. "Iya dokter." Nah, itulah yang ku bilang. Gak perlu capek-capek sebenarnya kau menjadi langsing. Kalau pikiranmu, pikiran negatif selalu, maka engkau cepat kurus. Ali katanya. Jadi orang yang selalu pikirannya dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang ditunggangi oleh iblis, bisa menjadi kurus. Bukan karena diet, tapi karena pikiran negatif. Pikiran khawatir. Pikiran takut. Apalagi umur sudah menjelang 45. Yang jomblo-jomblo. Jomblo men, jomblowati, umur 45 sudah takut. Maka lihatlah, pasti dia akan semakin kurus. Saya khawatir satu orang penyanyi kita tambah kurus nanti. Tapi jangan khawatir ya Bang Rado. Tuhan sediakan pasangan hidup untukmu yang terbaik. Mana dia? Di belakang. Iya. Jangan tambah kurus. Jangan negatif pikiranmu ya. Positif selalu. Pikiran firman. Nah, Bapak Ibu, pentingnya kita berpikiran positif. Karena berpikiran positif itulah pikiran Kristus. Pikiran yang memberkati. Pikiran kita yang akan mengangkat kita. Akan menolong kita mengatasi segala masalah, persoalan, pergumulan kita. Amin. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka. Namun sebenarnya pikiran ada di dalam kendali kita. Coba katakan, pikiran ada dalam kendali saya. Setan tidak akan tahu apa yang kita pikirkan jikalau tidak keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan yang negatif, perkataan yang kalah. Setan tidak maha tahu. Pikiran kita, mengapa setan tahu? Karena selalu kita berkata negatif.
tidak sembuh. Itulah yang ditangkap setan. Masuk ke dalam pikiran. Betul, engkau gak sembuh. Gak sembuh kau. Sebenarnya dia tidak tahu itu. Tetapi keluar dari mulut ini, aku benci sama si Ano. Aku sakit hati. Gak aku terima perbuatannya itu. Keluar dari mulut ini. Maka semakin ditunggangi oleh iblis. Didakwa oleh iblis. Betul, itu betul. Gak layak, gak pantas dia berbuat begitu. Suamimu itu, lihatlah. Sudah dibanding-bandingkan kau sama orang lain. Lihatlah, lihat kalau dia menyalam orang. Suamimu itu lebih mesra kepada istri orang. Coba perhatikan, katanya. Iblis menyuntik di pikiran kita, mendakwa kita. Kadang memang betul juga ya. Begitu bapak-bapak atau ibu-ibu lah. Jangan bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini berpikir dalam pikirannya, menggerutu dia. Tengoklah, sama orang, sama bapak orang. Lebih mesra dia, salamannya lebih erat. Nah, jadi bapak ibu, di pikiran itu, kita yang menguasainya. Amin. Amin. Kita yang menguasainya. Oleh karena itu, mari kita berpikir pikiran yang positif. Dia hanya menaburkan pikiran-pikiran yang negatif. Dia tidak bisa menguasai. Dia hanya tawarkan. Tapi kalau kita ambil tawaran itu, maka disitulah setan berpijak. Jangan terima tawaran iblis. Amin. Tuhan juga tidak memaksa kita. Pikiran kita ini, dia tidak paksa. Kenapa? Karena satu yang sudah ditetapkannya, manusia ini punya kehendak bebas. Dia tidak memaksa walaupun dia berkuasa. Saudaraku yang kekasih, demikianlah gentleman-nya Tuhan kepada ciptaannya. Jadi yang menguasai pikiran kita adalah kita sendiri. Haleluya. Hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengendalikan pikiran kita, kita harus memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran kebenaran. Pikiran-pikiran kebenaran. Jangan pikiran yang sia-sia. Jangan diisi dengan pikiran yang sia-sia. Jangan diisi dengan pikiran-pikiran sampah. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Berharap kepada firman. Amin. Jangan pagi-pagi sudah pikirannya pun pikiran kalah. Tidak semangat. Tidak bergairah. Pagi-pagi sudah menggerutu. Pagi-pagi sudah suntuk. Kenapa cepat kali pagi hari ini? Suntuk pikirannya. Datang gerimis, suntuk dia. Panas juga datang, suntuk dia. Apalagi gak ada paket. Semakin suntuk. Aduh. Mari semangat, amin. Kuasai pikiran kita, biarlah pikiran Kristus. Bukan pikiran negatif. Bukan pikiran kalah, pikiran takut, khawatir. Itu adalah pikiran dari iblis. Itu adalah pikiran yang ditaburkan oleh iblis. Ada begitu banyak ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita harus pegang, yang harus kita imankan, supaya kiranya itu dijadikan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firmanlah yang kita renungkan sepanjang hari. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
Ya, pagi, siang, sore, malam, pikiran rohani. Amin. Coba katakan, pagi, siang, sore, malam, pikiran rohani. Betulnya, mau berjanji kepada Tuhan, mudah-mudi semalam berjanji mereka. Ada yang baca 2 pasal Alkitab 1 hari katanya. Ada yang berjanji tidur jam 9. Ada yang berjanji tidur jam 10. Takut mereka membuat di situ tidur jam 12. Karena kalau dibuat demikian, maka ketahuanlah dia pengguna gadget, pencinta gadget. Bapak Ibu, biarlah kita perhatikan renungan kita, pikiran kita, biarlah renungan firman. Kita fokus pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Pikiran kepada Kristus, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat Kristus, ingat Tuhan. Bilang, saya ingat Tuhan selalu. Saya pegang handphone, saya ingat Tuhan. Saya makan, ingat Tuhan. Saya bekerja, ingat Tuhan. Saya berkendara, ingat Tuhan. Saya berbicara, ingat Tuhan. Mau berjanji seperti itu? Jangan ingat masalah. Amin. Pikiran kepada sesama kita juga harus baik. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Semua yang diajarkan dunia adalah hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah hidup untuk orang lain juga. Itu harus ada dalam pikiran kita. Apalagi yang ada dalam pikiran kita yang harus kita buat? Pikirkanlah kekekalan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan berarti memikirkan perkara-perkara yang kekal. Memikirkan bagaimana jiwa-jiwa selamat. Memikirkan bagaimana kreativitas untuk muda-mudi. Hari Sabtu, buat acara. Hari Minggu, apa kira-kira yang bisa dibuat agar jiwa-jiwa yang absen ibadah datang hari Minggu depan? Itulah pikiran kekekalan. Amin. Bapak Ibu, jangan hanya lebih banyak pikiran kita untuk mencari berkat-berkat Tuhan di dunia ini. Pikirkan juga kekekalan. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, peperangan rohani yang kedua. Yang pertama peperangan di pikiran. Medan pertempuran di dalam kehidupan kita adalah di pikiran. Yang kedua, peperangan rohani di dalam diri kita adalah di hati ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu dimulai dengan hati, sebab hati menentukan jalan hidup manusia. Hati menentukan hidup kita. Bagaimana hati kita, demikianlah sebenarnya kita. Bagaimana hati saudara, demikianlah saudara. Kalau di hati ini jahat, maka orang itu pasti jahat. Kalau
di hati ini benci, maka kita penuh dengan kebencian. Kita penuh dengan kepahitan. Oleh karena itu jagalah hatimu, dikatakan. Waspadai selalu. Sebulan sekali diwaspadai. Jadi setahun sekali sajalah diwaspadai. Setiap saat. Sama seperti pikiran ini. Diwaspadai. Dibentengi. Ada menara pengawalnya. Kalau sudah mulai meper dia, dilihat dari menara, gantikan langsung. Alihkan langsung. Jangan biarkan itu berlanjut. Hati juga begitu. Jangan biarkan hati ini, saudaraku yang kasih, dikatakan hati, pahit hati, sakit hati, dendam, amarah, itu semuanya di hati. Amin. Jagalah hati baik-baik, sebab hati menentukan jalan hidup kita. Hati manusia ini gampang berubah. Paling gampang kita lihat hati manusia ini berubah ketika apa? Ketika lagi banyak uang kita senang. Betul? Ketika lagi uang menipis atau tidak ada uang, maka kita tetap senang. Pastilah juga banyak di antara kita ini juga marungut-ungut. Hatinya nggak baik, hatinya nggak beres. Gimana caranya mendapat pinjaman? Mekar mana yang harus didatangi? Koperasi mana yang belum didatangi? Gak ada di sini, gak ada, nggak usah merasa tertuduh lah. Di sini gak ada yang ngaku maksudnya. Jagalah hati, amin. Di sini nggak ada, nggak banyak maksudnya. Jaga hati. Ayat 27, pasal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi bagaimana di hati, begitulah kita. Kalau hati ini rohani, di dalam ini rohani, inner man kita rohani, maka begitulah kehidupan kita. Jadi jangan biarkan hati kita ini gundah gulana. Jangan biarkan hati kita ini sedih. Apa yang kita sedihkan? Tanya dulu temannya, apa yang disedihkan? Gak ada. Beres semua. Botul do. Tapi baru gak laku semalam berbuat jualan. Tetap semangat hati ini, amin. Jangan biarkan iblis merusak hati. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, ingatlah Tuhan. Ingat Tuhan melihat hati kita. Tidak dilihat di luaran, tapi hati kita yang dilihatnya. Bukan tampilan luar, tapi hati kita yang dilihatnya. Begini pun semuanya hati kita dilihat Tuhan. Boleh tersenyum dan ditambah gigi yang mengkilat. Tapi hati hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri. Jadi tidak boleh munafik. Apa yang di hati, begitulah hidup kita. Amin. Amin. Sama suami, sama istri jangan munafik. Senyum di depan suami, senyum di depan istri, padahal WA-nya dikunci. Ada apa hatinya? Bapak Ibu, hati-hati itu roh sekarang ini.
yang sedang menyerang semua orang, tua muda, opung-opung. Kita harus menyadari, kita harus menjaga pikiran dan menjaga hati kita. Amin. Yesus banyak bicara tentang hati. Di dalam Alkitab Yesus banyak bicara tentang hati. Bagaimana hati seseorang. Dia melihat hati wanita pendarahan 12 tahun. Dia melihat hati orang yang mengangkat orang lumpuh dari atap rumah. Dia melihat hati orang yang buta. Bagaimana dia mau beriman untuk sembuh. Semuanya di dalam Alkitab itu banyak Tuhan melihat hati. Tidak heran Tuhan memberikan mujizatnya kepada orang yang hatinya benar-benar beriman kepada Tuhan. Menjawab doa orang-orang yang benar-benar hatinya tulus kepada Tuhan. Amin. Tuluslah kepada Tuhan. Rohani hati kita, pikiran kita, ini mari kita kuasai. Maka Tuhan menjawab renungan hati, kerinduan hati kita, keinginan hati kita, sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan berikan itu kepada kita. Amin. Hati-hati dengan hati. Bilang sama teman kanan kiri, hati-hati dengan hatimu. Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Siapakah yang menajiskan kita? Apakah yang menajiskan kita? Dari dalam hati ini apa yang keluar, itu yang bisa menajiskan. Amin. Kalau kita makan daging B2 halal, iya, nggak ada aminnya. Halal atau haram? Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, cuma ada nih. Saya tanya dulu sekali lagi. Kalau kita makan daging B2, halal atau haram? Halal, haram? Halal ya? Setuju ya? Tetapi itu bisa menjadi najis ketika dari mulut ini keluar perkataan binaan kau. Jadi haram B2 tadi. Itu yang menajiskan. Boleh makan daging B1? Daging biang boleh? Siapa yang kuat makan daging biang? Sini angkat tangan. Alah, inilah nggak mengaku. Enak? Apalagi disaksangnya? B1 paling mantap. Kalau dipanggang, B2 paling enak. Kan gitu? Tetapi itu bisa menjadi najis. Jikalau B1 itu keluar dari mulut ini, kita bilang kepada orang lain, anjir kau, katanya. Itu udah sangat halus itu. Bahasa gaul itu, anjir. Nah, makanya yang remaja-remaja tahu dia kode-kode bahasa. Kalau opung hebat nggak tahu itu. Apalagi opung desa. Oh, rohani. Nggak tahu itu istilah-istilah orang anak-anak remaja ini. Nggak tahu. Apa itu cupu? Apa itu bokap? Nyokap? Nah, pelajari bahasa-bahasa anak-anak remaja ini, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana pergaulannya. Kalau kita bisa mengerti. Jadi dimulai dari hati, amin. Yang menajiskan seseorang, semua yang negatif dari dalam ini keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan.
Amin. Bohong, itu yang menajiskan. Haleluya. Fitnah, itu yang menajiskan orang. Apalagi? Banyak ya. Gosip, itu menajiskan orang. Jadi jangan menjadi orang yang najis. Makanya ada dikatakan najis bibir. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Ini kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tidak menyadari. Lebih bagus banyak diam. Apa? Apa? Banyak diam. Mau diceritai orang, diam aja. Mau diejek orang, diam aja. Maka saudara yang lulus di situ, orang yang luar biasa imannya, pertumbuhan rohaninya. Amin. Tidak membalas atau tidak membalas apa yang diucapkannya, dikatakannya, tapi bawa saja di dalam doa. Tapi jangan pula itu yang menjadi mengganjal di hati sehingga tidak mengampuni. Kalau kita sudah diam, lupakan semua perkataan buruk orang. Supaya hidup kita ini bahagia, sehat, panjang umur, dan penuh berkat. Kira-kira Tuhan mau memberikan berkat kepada orang yang mutung atau kepada wajah yang berseri-seri? Wajah yang berseri-seri. Sebab firman Tuhan berkata, sukacita obat yang manjur. Bukan hanya untuk orang yang sakit kemanjuran itu, tetapi jikalau kita kekurangan uang, jikalau kita ada pergumulan, kita bersukacita, jangan bersungut-sungut. Bilang sama temannya, jangan engkau bersungut-sungut. Sungut-sungut, Bapak Ibu. Dari hati ini keluar, dari mulut, sungut-sungut. Yang panaslah gereja, enggak ya? Yang lamalah khotbahnya. Enggak di sini ya, enggak di sini. Enggak di sini ya, betul? Di sini 2 jam, no problem. Di luar sana itu 1 jam pun itu dari awal pertengahan sampai akhir udah ngantuk-ngantuk, nggak sabar mau minta pulang. Tapi kalau di sini saya yakinlah semuanya baik-baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hatinya baik, suka memberi, suka berkorban. Puji Tuhan. Yesus sendiri banyak bicara tentang hati. Ya, sudah kita lewati tadi. 1 Timotius 1:19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Orang tidak bisa berhasil dalam hidupnya bukan karena dia orang bodoh, bukan, tapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka kita tidak menguasai hati, maka kita dikuasai oleh pahit hati. Maka iblis akan menekan kita dalam hidup kita ini. Maka hati kita akan semakin ditawannya, diperhambanya, diperbudaknya. Nah, yang ketiga, peperangan dalam hidup kita apa? Peperangan rohani. Mulut. Dokter kadang-kadang memeriksa pasien, disuruhnya buka mulut. Betul ya?
Siapa yang pernah, rata-rata lah kita pernah kalau sakit, buka mulut. Bukan mulut yang sakit, dadanya yang sakit, tapi disuruh buka mulut. Kepalanya yang sakit, kadang-kadang disuruh buka mulut. Perutnya kadang-kadang yang sakit, tapi disuruh buka mulut. Kenapa disuruh buka mulut? Mau dikasih makan? Kenapa disuruh buka mulut? Karena ketika dia lihat lidahnya, mulutnya, dia tahu mulut pucat atau lidah pucat. Ini kurang uang. Buka mulut. Mulut bau, banyak gosip di mana gosip. Bukan itu, amin. Karena dari lidah itu dokter bisa tahu apa sakit orang itu. Makanya disuruh buka mulut. Bukan karena bau napasnya lalu dia penggosip, ompong giginya dia ada penyakit rohani yang lain. Bukan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya mulut yang kecil, lidah yang kecil ini sangat menentukan hidup seseorang. Sehingga dokter bisa, ini obatnya. Ini pusing, ini obatnya. Ini sakit perut, nah ini sakit paru-paru. Tahu dia, ini apa namanya itu, sakit usus. Tahu dia, demam. Tahu dia obatnya. Karena sudah dipelajarinya. Amin. Biar kita belajar mulut ini, ingatlah, itu sangat menentukan hidup kita. Apa yang keluar dari mulut ini, perkataan, itulah doa kita. Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita berkata positif, maka buah yang positif yang kita dapat. Kalau perkataan negatif, maka buah yang negatif yang kita dapat. Jadi perkataan mulut lidah kita ini sangat menentukan. Jangan hati untuk Tuhan, mulut untuk simbolis. Artinya macam mana? Kita cinta Tuhan, tapi mulut ini gak menggambarkan kita cinta Tuhan. Jadi mau hati mau mulut selaras, harus sama-sama cinta Tuhan. Jangan satu berbeda dengan yang lain. Lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Perkara kecil dari lidah ini bisa menjadi perkara yang besar. Bisa sampai ke pengadilan pun. Hanya karena perkataan lidah mulut ini. Amin. Misalnya apa? Kita fitnah aja seseorang, ya, kita katakan, itu dia pencuri. Padahal tidaklah demikian. Lalu dia menuntut. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Maka berlanjut hanya karena perkataan yang sepele ini. Jadi perkatakanlah perkataan yang baik, yang membangun, yang positif. Coba praktekkan dulu kanan kirinya perkataan yang baik. Suami kepada istrinya, kepada temannya kanan kiri. Kalau suami istri dia duduknya, katakan sama istrinya, cantik kali kau hari ini. Kepada suaminya, ganteng kali kau hari ini.
kamu hijau apa itu? Baju hijaumu hijau apa itu? Kusut kali hijaunya. Nggak bergosok tadi ya? Katanya pula lagi kan? Ya. Atau dilihat, merah kali bibirmu itu, lipstikmu itu. Apa mereknya? Colorfix lah. Kayak nggak Colorfix itu. Lipstik murahan itu, lipstik angin itu. Itu perkataan negatif ya. Perkataan mengejek. Jadi mulut ini sederhana, biarlah itu pun membangun. Perkataan kecil pun, kalau itu perkataan negatif, perkataan yang tidak memberkati, itu bisa menjadi besar. Itu bisa mempengaruhi orang yang ada di depan kita, yang mendengarnya. Dia bisa benci kepada kita. Dia bisa memusuhi kita. Hanya perkara kecil saja yang keluar dari mulut kita ini. Sangat menentukan hidup mati. Makanya dikatakan ini, kalau kita mau hidup, jaga mulut. Kalau kita mau cepat mati, maka biarkanlah mulut bicara sesuka hatinya. Jadi jangan bicara sesuka hati. 1 Timotius 1 ayat 6, tetapi ada yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Perkataan sia-sia mari dibuang, amin. Tidak bisa mengekang lidah. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini biasanya terjadi kepada orang yang marah, kepada orang yang merepet. Betul. Kekang lidah, amin. Kekang lidah, haleluya. Jangan mudah marah. Jangan mudah merepet. Iya. Terlibat dia. Bilang dulu sama teman yang kanan kiri, jangan mudah marah ya. Ini yang satu lagi, jangan mudah merepet ya. Haleluya. Di sini nggak ada. Tenang aja. Di sini nggak ada. Sini sudah bertobat semua. Amin. Mari penyanyi pemusik maju ke depan. Yakobus. Kemudian asal bicara. Urutan kedua dari 10 perintah Allah yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dari manakah itu bisa muncul? Dari mulut. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Jangan asbun. Asal bunyi. Jangan. Apalagi itu ya gosip-gosip, bohong-bohong. Ya. Jangan. Gak tahu kebenarannya. Hanya tahu dari apa kata orang. Jangan nanti kita bertengkar. Siapa yang salah? Yang salah si Nina. Alai Nina Siahai. Nanti si Nina Siahai ngomong lagi di sana. Nina Naisani. Songonodo. Maka berentam semua. Kacau satu kecamatan. Karena apa? Karena si Nina Sianu Songonodo. Ido. Gudang minta utangmu. Ini ya, si Nina. Nanti si Nina di sana ngomong lagi. Menurut informasi si Nina yang di sana, udahlah.
Semua karena sininda. Jadi janganlah, amin Bapak Ibu, jaga mulut, jangan asal bicara. Terlalu cepat menilai orang. Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Ini perjuangan kita bersama. Ada juga aja pendeta marah-marah kan? Tapi bukan pendeta Giat Rasmi. Ada juga yang jemaat marah-marah kan? Tetapi bukan jemaat Giat Rasmi. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.